Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11, Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTD SD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 9, Modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan model refleksi 4C, ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? 2. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Mari kita jabarkan satu persatu. 1. Connection. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, saya mulai mempelajari mulai dari diri modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, menurut saya sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya bertanggung jawab pada proses pembelajaran, tetapi juga pada pengembangan lingkungan belajar yang berdaya dan berkelanjutan. Serta kami, calon guru penggerak, bisa memetakan aset berbasis kekuatannya, baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Isi materi dalam modul 3.2 ini mengajarkan bahwa dalam mengelola sumber daya, kami harus lebih berfokus pada aset yang sudah ada di sekolah dan lingkungan sekitar, agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, serta mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan relevan bagi setiap murid untuk berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sehingga, jika kita mengidentifikasi, memberdayakan, dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan beragam murid. Selain daripada itu juga, membantu membangun kolaborasi yang kuat antara komunitas sekolah dan menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung visi guru penggerak sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dapat ditarik kesimpulan, materi yang saya dapatkan di dalam modul 3.2 ini semakin memperkuat pemahaman saya tentang tanggung jawab sebagai calon guru penggerak, serta memberi saya motivasi dan bekal untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang kreatif, inovatif, reflektif, profesional, dan berorientasi pada pemanfaatan kekuatan setiap aset di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. 2. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini? Dari beberapa konsep yang saya pelajari di modul 3.2 ini, saya menemukan ide dan materi dari apa yang sudah saya pelajari di dalam modul ini, yang berbeda dari praktik selama ini saya terapkan. Sebelumnya, saya lebih terbiasa dengan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking, yaitu hanya fokus pada hal-hal yang perlu diperbaiki, tidak memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Tetapi, setelah saya mempelajari dan memahami modul 3.2 ini tentang pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking, yang mengajarkan saya untuk melihat potensi yang sudah ada dan mengoptimalkannya baik dari murid, rekan guru, maupun lingkungan sekitar sekolah. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan potensi yang unik, sumber daya baik biotik dan abiotik di sekitar, termasuk manusia dan lingkungan adalah bagian dari solusi. Sehingga apabila diberdayakan secara efektif dengan memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan produktif. 3. Konsep.
Selama proses saya menjadi calon guru penggerak pada modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya mempelajari konsep-konsep penting yang tidak hanya relevan hingga saat ini, tetapi juga akan menjadi bekal saya menjalani peran sebagai guru penggerak sepenuhnya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu mulai dari diri, di mana pada sesi ini, kami, calon guru penggerak, diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal kami tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin, serta bisa memetakan aset berbasis kekuatannya baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya, eksplorasi konsep, mengulas mengenai yaitu sebagai berikut. 1. Calon guru penggerak dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. 2. Calon guru penggerak dapat membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. 3. Calon guru penggerak memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset-Based Community Development. 4. Calon guru penggerak dapat membedakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolahnya, yakni 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Setelah itu, kami, calon guru penggerak, berada di ruang kolaborasi yang mana tugas kami mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kemudian, demonstrasi kontekstual dengan melakukan analisis visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi tindakan yang dilakukan guru dan masing-masing tahapan bagja, serta merefleksi peran pemimpin dari video praktik baik. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, untuk menguatkan pengetahuan kami masuk ruang elaborasi pemahaman tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan mode konferensi daring dengan instruktur. Tugas selanjutnya untuk menguatkan pemahaman kami yaitu koneksi antar materi dengan membuat kesimpulan yang diunggah ke dalam sosial media. Dan terakhir, membuat aksi nyata dengan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengidentifikasi aset atau potensi sumber daya secara kolaboratif bersama warga sekolah. Konsep-konsep ini sangat berharga untuk diterapkan dan dipraktikkan di sekolah. Insya Allah, saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah dengan memaksimalkan potensi yang ada, baik dari murid, rekan guru, lingkungan sekitar, maupun dukungan komunitas, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan serta kemajuan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut ini adalah foto kegiatan pada saat ruang kolaborasi diskusi, presentasi, dan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Dan yang terakhir, 4. Change. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan, sehingga insya Allah saya akan terus mengembangkan dan menerapkan cara berpikir berdasarkan kekuatan atau aset yang ada di sekolah, serta lingkungan sekitar, dengan melihat sisi positif dari setiap hal, sehingga saya dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Juga tak lupa di dalam penerapannya dengan lebih aktif melibatkan murid dalam pengambilan keputusan kelas dan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk mendukung pembelajaran, serta membangun komunikasi terbuka baik dengan murid, rekan guru, maupun orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi modul 3.2 ini merubah pandangan saya dari fokus pada kekurangan atau deficit based thinking menjadi fokus pada aset atau asset based thinking yang ada di lingkungan sekitar sekolah untuk meningkatkan potensi individu dan sumber daya sehingga menjadi kekuatan dalam mengembangkan pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Demikian pemaparan saya tentang tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 9 Modul 3.2.
Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.